Seorang anak laki-laki berusia 2 tahun di Chengdu tiba-tiba meninggal dunia akibat virus H1N1, dan orang tuanya menduga rumah sakit memalsukan catatan medisnya. Epidemi pneumonia Wuhan bersamaan dengan flu dan norovirus telah merajalela di Cina akhir-akhir ini. Di antara dampak buruk dari penyakit-penyakit ini, seorang anak berusia 2 tahun di Chengdu, Provinsi Sichuan baru-baru ini meninggal karena influenza yang parah, sehingga menarik perhatian yang signifikan. Menurut media di daratan China, pada tanggal 24 Februari Zhang dari Chengdu membawa putranya yang berusia 2 tahun yang sedang sakit ke kampus Jinjiang, rumah sakit universitas kedua di China Barat untuk mendapatkan perawatan medis. Setelah menjalani tes flu pada malam hari itu, hasilnya negatif. Meskipun tes spinal tap keesokan paginya menunjukkan hasil yang normal, sekitar pukul 5 pagi pada tanggal 26 Februari monitor elektrokardiogram putra Zhang menunjukkan adanya penurunan yang mengkhawatirkan pada semua nilai data. Dia segera dibawa ke ICU untuk mendapatkan perawatan darurat dan kemudian didiagnosis menderita influenza berat keesokan harinya. Tragisnya, pada tanggal 28 sekitar pukul 13, putra Zhang meninggal dunia setelah upaya resusitasi tidak membuahkan hasil. Sesuai laporan dari media China Daratan, Zhang menuduh penundaan konsultasi oleh rumah sakit untuk menentukan penyebab penyakit putranya pada akhirnya menyebabkan kematiannya yang mendadak. Sebagai tanggapan, departemen terkait telah meluncurkan penyelidikan atas masalah ini. Namun pada tanggal 18 Maret Zhang memberikan cerita yang berbeda kepada media kesehatan. Menurut pernyataannya, tingkat saturasi oksigen putranya menurun dan dia mengalami sianosis yang menyebabkan dia dipindahkan ke bagian perawatan intensif anak-anak pada tanggal 26 Februari di mana dia didiagnosa menderita flu H1N1 yang parah. Catatan rekam medis putranya menunjukkan dia dirawat pada tanggal 24 Februari dengan demam tinggi 39 derajat Celcius, tapi masih sadar dan responsif. Pasien dipindahkan ke bagian neurologi anak-anak untuk perawatan setelah kejang demam yang disebabkan oleh suhu tinggi. Para dokter melakukan pemeriksaan spinal tap pada malam hari tanggal 25 karena demamnya tidak turun-turun. Setelah pemeriksaan, dia mengalami kejang-kejang dan tidak menunjukkan tanda-tanda penurunan suhu. Pada pukul 5.46 pagi tanggal 26 Februari rumah sakit mengeluarkan pemberitahuan penyakit kritis untuk pasien, yang meninggal dunia setelah menerima perawatan selama 2 hari. Zhang menyuarakan keprihatinannya atas keterlambatan diagnosis dan perawatan rumah sakit, serta dugaan pemalsuan catatan medis selama perawatan putranya. Ketika berita tentang insiden tersebut menyebar, topik bocah 2 tahun meninggal karena flu H1N1 yang parah, dan anggota keluarga mempertanyakan rumah sakit atas keterlambatan pengobatan yang mengakibatkan kematiannya mendapat perhatian luas. Beberapa pengguna internet bertanya-tanya, mengapa flu A tidak sedahsyat sebelumnya? Apakah virus influenza ini terkait dengan virus COVID-19 baru? Saya tidak percaya dengan apa yang dikatakan rumah sakit, ini adalah kasus khas pengabaian nyawa manusia, hanya saja keluarga anak itu yang tidak mengerti istilah teknis sedang diintimidasi. Laporan terbaru telah muncul mengenai kasus flu yang disertai dengan paru-paru putih dan kematian di beberapa lokasi termasuk Henan, Xi'an dan Qingdao. Perkembangan ini telah memicu pertanyaan apakah wabah saat ini masih terkait dengan virus COVID. NTD TV melaporkan bahwa Su dari Beijing tertular virus COVID dan kemudian mengalami gejala mirip flu. Su menduga dia telah terinfeksi virus COVID karena mengalami gejala yang sama dengan infeksi sebelumnya. Dia mengatakan, saya telah tertular lagi hanya dengan pilek, badan pegal-pegal dan tidak berenergi sama sekali. Pada dasarnya sama dengan virus corona baru mereka tidak akan mengatakan yang sebenarnya. Sementara itu, seorang warga Changchun, Lin Qiang, nama samaran, melaporkan bahwa selama beberapa hari anak saya mengalami demam tinggi dan muntah-muntah. Tidak diragukan lagi ini adalah virus corona baru dan gejalanya identik, bahkan mempengaruhi paru-paru yang menyebabkan paru-paru putih dalam banyak kasus orang-orang sekarang terbaring di tempat tidur dan pihak berwenang tidak peduli, dan mereka bahkan tidak memakai masker pada sidang 2 tahunan PKC, ahli medis Shanghai, Zhang Wenhon, anggota Komite Nasional PKC mengakui kemungkinan adanya gelombang epidemi lain. Namun dia juga mencatat bahwa virus tersebut telah diturunkan ke penanganan kelas B dan dengan demikian akan dirawat di klinik demam.